warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sobat-sobat yang saya cintai, jumpa lagi kita pada kesempatan kita hari ini, yaitu dalam acara ngobrol-ngobrol tempo dulu dengan Bang Ipung. Kemudian sebagai kelanjutan juga dari episode yang lalu, bahwa Bang Ipung senantiasa cerita tentang masa lalu, tentang tahun 50-an ya, sudah beberapa kali. Tapi kali ini ada yang menghendaki tahun 1960-an. Jadi tepatnya kurang lebih tahun 1963. Ya, barangkali sobat-sobat nih ada yang sudah mengalami ya, yang berkiprah di tahun 1963. Ada satu momentum yang bersifat internasional, yaitu Games of the New Emerging Forces atau lebih dikenal GANEVO. Mohon difahami nih teman-teman ya, sobat-sobat, bahwa kita tidak bicara, Bang Ipung tidak bicara tentang mengapa ada GANEVO, baik secara politis maupun secara kenegaraan, ya. Tapi ada pepatah seorang wartawan bilang bahwa di balik berita itu ada berita. Jadi inilah yang akan kita angkat ke permukaan, bahwa di dalam cerita, di dalam event daripada GANEVO itu ada cerita lagi, yaitu sekelumit tentang jalannya peristiwa GANEVO itu yang dialami oleh pelaku sejarah. Di situ pelaku sejarah antara lain ada atlet, ya, ada organizing committee, ada para tamu, ada para undangan, dan ada para kru, ada tenaga kerja yang bekerja untuk organizing committee, yaitu antara lain ya, tentunya kru film, kru wartawan, kemudian juga ya transportasi, kemudian ada beberapa juga pelaksana teknis yang disebut kopel-kopel atau komando-komando pelaksana yang dibentuk oleh organizing committee. Nah, saya dapat ceritakan waktu itu Bang Ipung masih remaja ya, Jadi sebagai pengangguran, coba-cobalah melamar pekerjaan pengangguran. Jadi sebagai remaja yang nganggur, melihat suatu event internasional, barangkali kita bisa nimbrung. Ternyata kesempatan bekerja itu pada saat itu luas, banyak sekali, mudah sekali, dan memang kebetulan sangat dibutuhkan. Sehingga mungkin nasib yang membawa saya masuk ke dalam satu, ya, sebagai kuli, sebagai tenaga honorer di suatu biro, namanya Biro Film dan Foto. Biro Film dan Foto yang bertugas mempublikasikan semua event kegiatan olahraga, semua kegiatan kedatangan para delegasi, kedatangan para atlet, dan kegiatan baik pertandingan maupun latihan para atlet. Nah, disitulah saya sebagai salah satu di antara kuli ya yang bekerja untuk itu. Alhamdulillah saya juga, bukan saja saya pribadi, tapi ada juga teman-teman yang sebagian besar yang direkrut oleh panitia, yaitu dari beberapa mahasiswa yang istilahnya nyambi sambil dia kuliah, sambil mencari pengalaman, juga mencari, ya, katakanlah rezeki, di samping tentunya pengalaman yang sangat berharga. Jadi ada beberapa mahasiswa dari beberapa universitas, terutama yang terbanyak memang Universitas Indonesia ya, dari akademinya, Akademi Penerangan, itu yang terbanyak. Dan memang kebetulan di Biro Film dan Foto ini didominasi oleh para pejabat teras dari Departemen Penerangan, istilahnya dulu Kementerian Penerangan,
ya, yang antara lain perusahaan film negara, kemudian dari kesehatan, dari penerangan, kemudian juga dari beberapa instansi yang memang terkait dengan publikasi. Nah, pada saat itu saat yang sangat membahagiakan adalah di mana kita dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan para atlet. Sebetulnya peran kita ini bukan untuk tidak ada relevansinya dengan atlet itu, tapi atlet itu yang mendatangi kita. Kenapa? Karena kita mempublikasikan foto-foto, baik para atlet itu sedang latihan maupun sedang bertanding. Nah, inilah yang sangat digemari oleh para atlet, sehingga kita itu betul-betul dielukan, boleh dibilang sangat diharapkan lah penampilan kita, dia bertemu dengan kita, mereka sangat berbahagia, minta diperlihatkan foto saat dia bertanding. Kita dengan sigap kita mencari, umpamanya ada pertandingan anggar, tinju, atletik, renang maupun bulu tangkis, kadang-kadang sepak bola. Jadi kita juga sudah siap. Suatu hal yang kita angkat ke permukaan pada kesempatan ini bukanlah suatu Ganevo dilihat secara politis, tapi dilihat dari segi bagaimana kinerja para kru, kinerja para tenaga-tenaga honorer ini yang begitu militan, begitu tinggi dedikasinya. Padahal kalau kita lihat pada saat itu sistem komunikasi maupun fasilitas itu sangat terbatas ya, dan itu belum ada handphone, belum ada. Tapi coba kita bayangkan satu event pertandingan yang kadang-kadang katakanlah pertandingan layar itu ada dipertandingkan di Jatiluhur, ada juga di Sanford itu Jakarta Utara ya, yang sekarang apa istilahnya masih Sanford juga ya. Yang Sanford itu sekarang dipindahkan ke Binaria. Nah, dulu Sanford itu tempat pertandingan layar, pertandingan lomba dayung. Jadi ada di beberapa tempat. Itu luar biasa ya. Bagaimana sistem komunikasi antara wartawan foto dengan seksi publikasi, dengan kecepatan dan ketepatan waktu. Itu semacam tidak ada keluhan, tidak ada hambatan. Luar biasa, tanpa handphone. Ya, kalau sekarang sih mungkin dengan mudah. Ada laptop, ada handphone, itu dengan cepat. Ini luar biasa. Jadi para wartawan luar biasa, bekerja keras tapi penuh dengan semangat. Nah, inilah yang saya perhatikan, yang saya amati. Saya mengambil hikmah. Oleh sebab itu, yang saya kemukakan di sini bukanlah Ganevo itu secara politis, tapi bagaimana kinerja mereka yang patut kita teladani. Dan terus terang, para wartawan itu sebagian besar naik motor semua, sampai kelihatan seperti pawai motor kalau mereka sedang menyetor hasil foto kepada seksi publikasi kita. Yang pakai mobil bisa dihitung, dan mobil itu yang paling hebat, mereka punya Mazda kotak. Yang Mazda kotak itu tahun 62 baru keluar lah, antara 61 62, tapi di tahun 63 itu mereka gunakan. Kemudian ada juga yang punya mobil Volkswagen VW kodok, itu yang luar biasa. Hanya dua itu yang punya mobil, yang lain tuh motor, luar biasa. Jadi bagaimana kondisi Senayan pada saat itu, Bang Ipung ceritakan ya. Jadi kalau episode yang lalu selalu kita cerita tentang hantu, tentang setan, tapi hari ini kita cerita tentang dedikasi manusia, ya, tentang pengabdian manusia, baik terhadap bangsa dan negara maupun terhadap prestasi kerjanya.
Jadi situasi di Senayan kalau kita lihat stadion utama dulu kita sebutnya itu main stadium ya, main stadium itu suatu gedung yang luar biasa pada saat itu. Kalau kita dari Jalan Jenderal Sudirman udah kelihatan, kalau sekarang nggak kelihatan karena lapang luas. Nah, kita berjalan kaki ke situ. Kemudian di antara stadion utama juga terdapat istana olahraga di sana. Istana olahraga itu diperuntukkan untuk renang, bulu tangkis, dan juga kadang-kadang upacara lain. Nah, kemudian tak jauh dari istana olahraga terdapat juga gedung untuk pertandingan basket. Itu yang sekarang kira-kira berhadapan dengan gedung TVRI ya. Kemudian di sebelah selatan itu yang sekarang dulu pernah terjadi kantor departemen olahraga, itu terdapat International Village, yaitu satu perkampungan internasional di mana para atlet ditempatkan di situ. Karena dibangun beberapa bangunan untuk menempatkan para atlet. Para atlet ada juga kadang-kadang ofisial, kadang-kadang juga para tamu. Nah, di sanalah mereka berkumpul dan untuk menuju ke tempat pertandingan, sehingga walaupun ya dikatakanlah jauh, tapi tidak juga terlalu jauh antara International Village tempat mereka nginap ke stadion utama, dan di stadion utama juga mereka akan melalui satu lapangan golf, kemudian ada satu arena untuk jalan cepat ya, ada pertandingan jalan cepat. Kemudian juga ada beberapa semacam barak, tapi semacam bangunan yang terdiri dari kopel-kopel, artinya komando-komando pelaksana, yang antara lain kopel anggar, kopel tenis, kopel basket, dan di situ di antara lain adalah ruang biro film dan foto, di mana kita memaparkan atau mempublikasikan foto-foto, satu display foto-foto para atlet. Atlet ini memang luar biasa. Sistem kerja daripada biro film ini memang kita lihat di situ terdiri dari para ahli ya, ahli baik dari perusahaan film negara, ahli dari departemen penerangan, para ahli dari beberapa departemen, betul-betul mempunyai satu kinerja yang luar biasa, sehingga di dalam satu display kita melihat urutan-urutan yang begitu rapi kedatangan. Pertama, kedatangan para atlet atau delegasi di Bandara Kemayoran. Dulu cuma ada Bandara Kemayoran ya. Dari situ di ruang VIP, kemudian diterima oleh delegasi kita, kemudian juga diterima oleh para pejabat kita. Kemudian mereka berangkat ke suatu tempat yang memang ditentukan, dari mulai Hotel Indonesia yang terbanyak ya, dan Hotel Indonesia memang diperuntukkan para delegasi Ganevo. Kemudian para atlet ditempatkan di International Village. Kemudian para atlet yang akan menuju tempat pertandingan itu akan melewati tempat kami mempublikasikan foto. Jadi di saat-saat mereka istirahat ataupun meluangkan waktu yang tidak ada latihan atau tidak ada pertandingan, mereka akan melihat foto-foto. Jadi ada beberapa atlet yang meluangkan waktu di saat-saat tenggang, di saat-saat senggang, menuju ke ruang publikasi foto. Mereka sangat gembira sekali melihat foto-foto yang kita paparkan. Kemudian kami juga merasa sangat bergembira melihat orang asing, ya. Itu ada dari Eropa, ya, ada dari Cina, ada juga dari negara-negara Afrika. Ya, kita saling
berkenalan ya, luar biasa. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu sektor olahraga, tapi ini merupakan satu persahabatan, betul-betul dunia persahabatan. Mereka ramah semua, ramah semua. Jadi di situ kelihatan bahwa dengan olahraga ini betul-betul menjadikan satu saling mengenal antar bangsa. Jadi kita juga akan melihat satu keunikan-keunikan ya. Jadi kalau kita lihat dari Eropa, kebetulan sebagian besar juga dari Asia, itu mungkin kita sudah terbiasa ya melihat mereka juga terbiasa berolahraga, bertanding. Mereka kadang-kadang berpakaian olahraga. Tapi lucu ya, kalau dari Afrika itu kadang-kadang dia lebih senang berpakaian tradisional. Dia kadang-kadang pakai jubah. Itu yang kadang-kadang dari Mali, Somali, ya, dari Uganda, ya, itu kadang-kadang juga dia lebih bangga kalau dia pakai pakaian tradisional. Nah, kita juga melihatnya girang juga, kita gembira melihat ini suatu hal yang menarik, tapi kita tidak memperlihatkan. Cuma kadang-kadang kita juga berkomunikasi seperti Tarsan. Terus terang, di antara para atlet ada juga ya atlet yang memang profesional, atlet yang memang tingkat nasional di negaranya. Tapi karena ini Ganevo ini satu arena pertandingan dari negara-negara berkembang, juga ada kalanya dikirim utusan yang bukan atlet nasional. Ada kalanya dari klub-klub di negaranya. Itu kebanyakan termasuk dari Eropa dan juga negara-negara Amerika Latin, sekarang dari klub yang memang tidak profesional, tapi mereka penggemar olahraga mungkin ya. Jadi kita bisa melihat kalau memang dia atlet yang tidak profesional, tapi bagaimanapun mereka ramah, mereka gembira melihat kita dan kita gembira melihatnya. Kita saling berkenalan dan saling ngobrol secara Tarsan, cari kode-kode tangan. Bahasanya juga bahasa yang terus terang lah. Orang Indonesia ini luar biasa. Orang Indonesia itu pandai dalam bahasa Inggris. Sepatah dua patah kata mau benar mau enggak, tapi andai. Tapi bayangkan lah, kalau dari negara terutama Rusia buta dengan bahasa Inggris, tidak mengerti sama sekali. Kalau dari negara Eropa lain juga ada sedikit-sedikit mengerti, ya. Tapi kalau dari negara-negara tertentu tidak mengerti sama sekali Inggris, sulit sekali kita untuk berkomunikasi. Jadi ada suatu ketika teman-teman ini kedatangan seorang atlet atau delegasi ya, kelihatannya dari Afrika nih, ada dua. Maksudnya dia ingin melihat ada foto dia nggak? Dia bilang maksudnya dia tuh dari Mali, dari satu negara namanya Mali. Dia ingin lihat teman saya ini yang dari UI, dia bilang kita cari Mali. Rupanya yang dia dapat bukan foto dari Mali, ya. Dia lihat ini foto dari Somali. Jadi ada Mali, ada Somali. Jadi diperlihatkanlah foto ini. Rupanya orang Mali ini kenal bahwa ini bukan foto Mali, Somali. Dia agak sedikit protes ya, dia bilang ini bukan Mali, ini Somali, dia bilang. Dia bilang, waduh, dia juga agak marah ya. Dia bilang, you know, Mali is Mali, Somali is Somali. Kata teman yang dari UI ini, lu jadi orang Somali ini sombong. Jadi oke. Dia cariin foto. Untuk alhamdulillah ketemu juga Mali, ketemu Somali, diberikan dua-duanya. Dia ketawa, dia bilang, dia tunjukkan jempol bahwa kita tuh orang yang baik. Tapi kita juga tertawa. Dia bilang, dia sombong amat ya. Tapi sebetulnya bukan sombong, dia hanya ingin menjelaskan bahwa Mali itu beda dengan Somali, memang mirip ya. Cuma beda beberapa huruf. Itulah hal-hal yang unik yang ini yang saya anggap ada sisi cerita di balik cerita. Jadi kalau Ganevo itu secara umum adalah suatu kegiatan internasional yang melingkupi, melatar belakangi politik dan lain-lain, tapi di balik itu ada suatu cerita yang menarik. Kemudian
kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kita berbahasa Indonesia, kita ajak ngomong bahasa Indonesia, kita persilahkan untuk melihat foto-foto. Ternyata dia cuma melongok, dia nggak dengar, dia nggak ngerti. Ternyata selidik dia bukan orang Indonesia, dia orang Filipina, dia orang Birma. Itu mirip banget orang Indonesia, sama semua. Bentuknya, ukuran tubuhnya sama, dia cuma ketawa. Kalau kita ngomong ke Indonesia dia ketawa, kita juga jadi ketawa. Kita bilang dia orang mana nih ya? Ternyata dia ada orang Filipina, hampir sama. Ya. Jadi kalau orang Filipina, orang Asia dan lainnya, dia juga mungkin hampir sama ya dengan negara kita. Negara dia juga hampir sama. Kalau di depan kantor kita, arti tempat publikasi kita, itu ada kadangnya mangkal tukang-tukang rujak ya. Nah, sobat-sobat perlu tahu nih, yang disebut rujak tuh dulu disebutnya buah dingin ya. Itu ternyata sampai sekarang bentuk gerobaknya sama. Itu buah dingin sama masih seperti dulu. Ya, satu gerobak dorong, ada kaca, ada buah-buahan dan ada es batu di situ. Nah, jadi disebut dulu es buah dingin. Nah, teman-teman atlet dari Asia ini juga senang melihat buah-buah itu mungkin hampir sama dari negerinya. Begitu. Dia melihat, selalu melihat. Tapi terus terang lah, mereka ini bukanlah satu atlet-atlet besar yang uangnya banyak. Kadang-kadang dia bisik-bisik dengan temannya. Patungan, rupanya patungan. Untuk membeli sebuah pepaya atau nanas atau mangga, dia patungan. Dia tahu harga, dia tawar-menawar dengan tukang buah, dia beli. Uangnya patungan. Nah, jadi satu ciri khas dari atlet ini, dia itu tidak makan rujak seperti kita. Tidak. Kalau kita kan makan rujak, terdiri dari beberapa buah, kemudian dikasih bumbu. Tapi mereka enggak. Mereka kalau makan buah aja. Pepaya, atau mangga, atau nanas. Itu aja. Dan transaksi dia beli, dia pinjam pisau, dia harus potong sendiri. Dan kalau kita perhatikan aneh juga, dia kalau motong buah itu ditaruh di tangan kiri, tangan kanannya pegang pisau. Dan dia potongnya mundur ke belakang. Begitu terus. Kita perhatikan beda sama kita ya, tapi memang itu kebudayaannya. Udah terbiasa. Nah, mereka makan, tapi mereka senang sekali. Mereka ramah, mereka bercanda. Mereka tertawa dengan kita, mereka tertawa dengan tukang buah. Kadang-kadang berjabatan tangan. Itulah satu kegembiraan, satu kebahagiaan pengalaman kami. Begitu juga dengan teman-teman ya. Kemudian ada juga beberapa atlet yang kelihatannya kita agak kurang teliti ya. Pada waktu itu terselip ada seorang Prancis, dia atlet balap sepeda. Dia inginkan satu foto di saat dia naik sepeda. Kita cari semua atlet yang naik sepeda, kita cari, kita perlihatkan, semuanya bukan, orangnya hampir sama tapi bukan. Berhari-hari dia tunggu dengan setia, dia hanya menginginkan foto dia lagi naik sepeda. Kurang lebih 4 hari dia nongkrongin tiap pagi, siang, sore, begitu. Di hari keempat, teman saya yang dari Akademi Penerangan nih menemukan, dia bilang ini orang ini mirip gitu. Jadi dia pegang begitu. Jadi begitu dia datang, si atlet ini begitu melihat foto-foto nggak ada, dia seperti sedih. Teman saya ini sengaja menghampiri, dia bilang inilah foto dia. Begitu dia lihat fotonya lagi naik sepeda, dipeluk, diciumin itu teman saya. Saya bilang, lu jangan deket-deket dong, cium jangan gitu. Rupanya mereka lupa ya bahwa kita di negara timur ini masih kurang pantas ya kalau lelaki dan perempuan peluk-pelukan dan cium-ciuman. Tapi itu spontan karena kegembiraan. Tapi kita ketawa lah. Oke lah, tapi ada juga ya satu pengalaman, satu atlet juga dia mencari foto. Kita perlihatkan foto dia nggak ada.
dia selalu dicari foto yang ada di airport, foto di bandara Kemayoran, diambil satu, dia bayar. Kemudian dia cari lagi, ini dia tunjuk, diambil lagi. Ada beberapa foto yang diterima di Hotel Indonesia. Ya, pada waktu itu ada kunjungan dari Presiden Soekarno menyapa atlet-atlet untuk menonton tari Ramayana di Hotel Indonesia. Nah, di situ dibeli beberapa foto. Tapi teman saya nanya, maksudnya kenapa foto Anda nggak ada? Kok udah beli? Enggak, saya suka foto Bung Karno. Luar biasa ini, fanatik juga ada orang. Udah biarin aja, dia senang Bung Karno kali. Nah, dia beli foto satu set sepenuh dengan foto-foto Bung Karno. Ya, itulah beberapa sekelumit tentang sisi lain dari kegiatan Ganevo. Jadi atlet ini mengoleksi foto-foto Bung Karno, walaupun tidak ada dia. Jadi setiap ada foto Bung Karno dikumpulkan satu set. Dia merasa bahagia, kita juga merasa bahagia juga ya, karena foto ini nggak bisa dikemana-manain ya, semua untuk dia. Oke lah, itulah beberapa hal yang unik. Ada lagi suatu pengalaman unik ya, pada saat mereka punya ada waktu luang, mereka ingin melihat display foto-foto. Nah, kita juga sedang siap menghadapi, tapi pada saat itu siang hari jam makan siang, ya terus terang seluruh couple-couple yang jumlahnya ratusan ribu itu tidak pernah ada satu seksi konsumsi, nggak ada waktu itu, ya. Barangkali kalau sekarang orang bilang itu ladang korupsi yang paling enak gitu. Kalau ada seksi konsumsi, bayangkan satu couple aja 100 kru, berapa banyak. Tapi tidak, mereka juga tidak jelas bahwa dapat uang makan. Tidak ada, daftar uang makan itu tidak ada. Mereka hanya bisa kasbon untuk makan, ya. Dan terus terang di biro film foto saja tidak pernah ada uang yang di drop sekaligus. Uang itu hanya bisa di reimburse apabila sudah terkumpul. Nah, kebetulan kami punya satu pejabat dari perusahaan film, ya kalau saya sampaikan namanya, saya masih ingat ya, almarhum Wahid Abdullah. Saya sangat sedih sekali ya, berpuluh-puluh tahun saya tidak ketemu, tapi ketika saya berziarah ke makam di Karet Bifak, kok terlintas ada satu tulisan Wahid Abdullah BA. Astagfirullah, saya menitikan air mata. Inilah sebetulnya saat yang sangat menyedihkan. Berpuluh tahun saya tidak ketemu, saya bertemu di pemakaman. Oke, jadi itulah satu sistem keuangan. Jadi pada saat kami menayani para atlet untuk memperlihatkan foto display, para atlet ini pun datang. Ada beberapa atlet ya, ada beberapa atlet ini dari Eropa ini, dari Eropa. Ya, Eropa itu bisa Prancis, bisa Jerman, ya, bisa Belgia. Itu yang paling mudah dilihat. Ya, orangnya agak tebak ya, nggak langsing. Jadi mereka kecewa karena saya bilang kami ini mau makan siang, saya perlihatkan kita mau makan. Dia bilang seolah saya mau ikut makan katanya. Lah, kok dia kan makan enak di International Village. Nah, dia penggalangan pokoknya dia mau ikut makan. Tujuannya supaya bisa ikut kembali lagi melihat foto. Oke, biarkan aja kita makan di warteg yang paling ujung, udah mengarah ke Jalan Raya Kebayoran ya, ujung dari Senayan itu. Nah, jadi sampai kami makan, kami persilakan makan. Uang makan kami sangat cukup. Jadi untuk membayarkan mereka, kami traktir mereka. Saya bilang makan mereka. Saya tidak perhatikan karena kami juga lapar. Kami tidak perhatikan mereka makan apa. Tapi kami lihat piringnya habis. Mereka bukan lapar, mungkin dia suka itu makanan. Oke. Akhirnya kami pulang. Kembali ke display foto. Mereka gembira sekali bahwa
dapat ikut makan, dapat melihat foto tanpa tetap itu. Ya, dia bergembira, dia mengucapkan terima kasih dan saling senyum dan bahagia sekali. Jadi, tapi keesokan harinya muncul lagi mereka yang bertiga ini dari Belgia, dari Jerman, dan Prancis. Jadi, muncul lagi. Jadi ternyata saya kira ingin melihat foto lagi, ternyata bukan. Dia mau ikut makan lagi seperti kemarin. Saya ketawa juga, tidak. Akhirnya oke lah kalau mau makan, nah, kita ikut lagi makan. Nah, tapi di perjalanan saya ingin tanya, nah teman-teman saya ini yang sedikit lancar bahasa Inggrisnya lah, dia tanya sebetulnya makanan apa sih yang dia suka gitu. Nah, saya cuma sedikit-sedikit cuma dengar aja. Dia bilang ada little fish. Tapi saya ingatnya ikan kecil nih, ikan kecil di piring. Little fish, ikan kecil. Nah, terus apa dia bilang? Play football. Jadi main bola. Itu ikan kecil main bola, mana bisa ikan kecil main bola, ya aku biar aja. Jadi sampai di warteg kami perhatikan, dia lihat ikan apa. Oh, ternyata ikan teri yang pakai kacang gitu, yang di piring gitu ya. Jadi dia bilang itu ya, ikan kecil main bola. Dan jadi saya tahu, rupanya jadi suka sekali makan itu. Dia makan itu. Nah itulah sobat-sobat ya, beberapa kesan-kesan suatu event nasional. Kita tidak bicara secara politis maupun secara nasional. Jadi kita berbicara di balik cerita ada satu cerita yang sangat mengesankan. Nah, pada kesempatan inilah di satu terminal kita, yaitu Hand Lesmana Communication, barangkali kesempatan saya untuk menyampaikan rindu saya pada teman-teman yang dulu masih mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 di UI. Dan semua terakhir saya mendengar ada nama Hetty Kusyah ya, sarjana hukum yang kemudian sudah menjadi satu pengacara di grup diulang lagi deh, itu Ibu Hetty Kusyah, Hettiah Murad. Beliau adalah putri dari seorang pejuang kemerdekaan, yaitu T.A. Murad dari Aceh. Saya dengar terakhir dia adalah pengacara di OC Kaligis. Salam untuk Ibu Hetty. Saya adalah Arifin ya, teman seperjuangan kita. Kemudian juga Roslina Jalil, kemudian juga Budiati, kemudian juga Zuria. Nah, itulah teman-teman kita yang betul-betul mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk suatu event internasional yang penuh suka dan duka. Sementara itulah yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.